Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Qoblat dukhuli ing dalem sedurunge manjing. Fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a limo piro-piro perkara. Taharatul awdu'i suci iku sucine piro-piro anggota. Minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis. Wasatrul aurati lan kaping pindhone iku nutupi aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wuqufu lan kaping telune iku manggon ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan kaping papate iku ngaweruhi bidukhulil wakti kelawan manjinge waktu. Wastiqbalul kiblati lan kaping limone iku madhep kiblat. Wa yajuzulan wenang tarkul kiblati apa ninggal kiblat fi halataini ing dalem rong tingkah. Fi syiddatil khaufi suci iku ing dalem bangete wedi. Wafin nafilati lan ing dalem salat sunnah fis safari kang tetep ing dalem lelungan ala rohilati ing atase tumpaan. Pasal selanjutnya membahas tentang syarat sah salat. Jadi syarat sah salat itu ada 5. Yang pertama, anggota tubuh atau seluruh anggota tubuh itu harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu baik hadas besar maupun hadas kecil. Najis itu baik najis mughalladho, mutawasito ataupun najis mukhafafah. Kemudian yang kedua itu menutup aurat. Jadi menutup aurat yang sudah diketahui, aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai lutut, jadi antara pusat dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, menutup auratnya itu dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, tempat sholatnya itu harus suci. Jadi menempati sebelum sholat itu harus menempati tempat yang suci. Jadi sebenarnya ya harus dicek dulu, jangan sampai terkena najis. Sudah ada najis kita tidak tahu, di tengah sholat terkena najis, makanya harus dicek dulu. Nah, yang keempat itu mengetahui waktu sholat. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita sholat itu harus mengetahui waktunya sholat. Ini sudah manjing waktu zuhur apa belum, sudah manjing waktu asar apa belum, itu harus tahu. Caranya tahu ya tadi, ukurannya waktu, bukan jamnya ya. Jam itu untuk kira-kira. Oh berarti biasanya maghrib itu jam 6 kurang 2 menit. Besoknya kan berubah terus. Karena apa? Karena memang bukan jam waktu itu, tapi waktu itu kejadian perputaran kehidupan ini itu. Kemudian yang kelima itu menghadap kiblat. Jadi bagi orang yang normal, dalam keadaan normal itu menghadap kiblat itu wajib. Nah, yang boleh meninggalkan menghadap kiblat itu ada 2, yaitu ketika sangat takut. Nah, itu ada istilah sholat khauf. Jadi ketika sangat takut, misalkan kita berperang menghadapi musuh itu sudah mengepung kita. Jadi kalau kita sholat itu menghadap kemanapun boleh ketika itu. Ya malah harus menghadap ke musuh sholatnya. Karena jangan-jangan kita pas sholat dibantai. Itu harus menjaga sampai sedemikian rupa. Jangan terus pasrah, saya waktunya sholat, pasrah sama Allah. Biarpun musuh sudah bawa pedang di belakang kita, pasrah. Ya nggak bisa, nggak boleh. Kita harus sholat menghadap musuh. Itu boleh meninggalkan menghadap kiblat.
Yang kedua itu sholat di atas kendaraan ketika sholat sunnah, itu boleh meninggalkan kiblat. Jadi sesuai dengan arah perjalanan kendaraan. Kalau kendaraannya perjalanan ke timur, ya menghadapnya ke timur, otomatis. Itu kalau sholat sunnah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.